Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa dan siswi Madrasah Aliyah Nahdlatul Muslimin yang saya banggakan, marilah kita awali pembelajaran fikih pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi pemerintahan Islam. Apakah betul Islam mempunyai sebuah konsep pemerintahan? Ini sebuah pertanyaan yang cukup menyedot perhatian para kaum muslimin. Pada waktu Rasulullah SAW, pada waktu hidup di Madinah, di sana telah tercipta sebuah kehidupan yang tertata rapi. Di sana punya wilayah, juga punya tentara, punya manajemen perekonomian, dan yang lain-lain. Akan tetapi, para ahli sejarah mengatakan bahwa pada waktu Rasulullah SAW tidak bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahannya adalah menunjukkan sebagai sebuah kenegaraan. Akan tetapi yang terjadi pada waktu Rasulullah SAW di Madinah, beliau adalah merupakan ejawantah dari era kenabian, bukan perwujudan dari sebuah tatanan kenegaraan. Tidak bisa dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang kepala negara, tidak bisa. Atau dikatakan sebagai seorang kepala pemerintahan. Karena Nabi adalah kenabian, bukan seorang presiden, bukan seorang amir atau kepala negara seperti yang lazim di lain-lain negara. Di dalam pemerintahan, syarat sebuah pemerintahan, ada seorang presiden, kepala negara, yang di situ diciptakan atau diselenggarakan, dipilih oleh rakyatnya. Tetapi Nabi bukan pilihan. Nabi dipilih oleh Allah, ditetapkan oleh Allah sebagai seorang Nabi. Ini tidak menunjukkan bahwa era Nabi adalah merupakan pemerintahan Islam, bukan. Pemerintahan Islam sebenarnya berawal setelah Nabi Muhammad SAW wafat, di mana Sayyidina Abu Bakar menjadi seorang khalifah pengganti Rasulullah setelah mengalami satu perdebatan yang panjang melalui musyawarah antara Muhajirin dan Ansar, para sahabat-sahabat beliau, sehingga mereka sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti Rasulullah. Maka pada waktu Abu Bakar As-Siddiq, beliau dikasih gelar Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq, maka pemerintahan diteruskan oleh Sayyidina Umar dengan cara Abu Bakar memberikan wasiat agar Umar menjadi penggantinya di kemudian hari. Ini jelas berbeda. Apapun yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar ketika itu dalam menciptakan seorang pemimpin, beliau dimusyawarahkan antara sahabat Muhajirin dan Ansar. Tetapi ketika Sayyidina Umar ini melalui satu penunjukan, ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan Islam tidak memiliki suatu bentuk yang baku, tetapi berbeda-beda. Ada yang jalan dalam musyawarah, ada yang dalam bentuk wasiat atau penunjukan. Begitu juga sejarah Islam selanjutnya. Ada yang sistem diperintah baiat langsung oleh semua rakyat, seperti Sultan Salim dikehendaki oleh rakyat semuanya dan diangkat menjadi seorang pemimpin. Ini juga satu sistem yang berbeda. Maka tidak ada sistem yang baku dalam pemerintahan Islam. Sampai sekarang pun seperti itu. Negara-negara yang Islam yang ada di dunia ini tidak ada mempunyai sistem yang sama. Ada yang sistem kerajaan seperti Arab Saudi,
Ada yang demokratis seperti Turki, bahkan sekuler, memisahkan agama dengan negara. Ada yang presidensial seperti Mesir. Negara-negara tersebut tidak sama, tidak baku. Maka ketika kita mengenal pemerintahan Islam, maka bentuk apapun itu sah-sah saja dalam pemerintahan Islam, karena Islam tidak memerintahkan kita untuk membuat sebuah negara. Tidak ada petunjuk yang baku untuk membuat sebuah negara dan model. Akan tetapi ada nilai-nilai yang ada di dalamnya. Setidak-tidaknya ada beberapa syarat dalam pemerintahan Islam. Setidak-tidaknya pemimpinnya harus adil, pemimpinnya harus pandai, pemimpinnya tidak banyak kelemahan, harus orang yang bersih. Dan di situ juga ada sebuah majelis syura atau majelis permusyawaratan. Karena di situ amrun syura bainahum. Ada ajakan, ada perintah untuk mengerjakan segala hal itu dengan jalan bermusyawarah. Maka prinsip-prinsip itulah yang mendasari bisa untuk mengukur apakah pemerintahan sebuah negara itu Islam atau tidak Islam. Malaysia misalkan, pemerintahannya menyandarkan kepada Al-Quran dan Hadis sebagai rujukan baku dalam sistem pemerintahannya, berlandaskan kepada ajaran syariat Islam. Jadi pemerintah diperintah oleh raja-raja secara bergantian antara negara-negara bagian. Akan tetapi dengan Indonesia itu sangat berbeda. Indonesia negara Islam yang tidak terformalkan. Pemerintahannya Islami, penduduknya Islam, kewajiban untuk mengerjakan agama-agama sangat dilindungi. Kemudian presidennya juga Muslim, dan banyak lembaga-lembaga yang menggunakan istilah-istilah yang Islam. Walaupun negara Indonesia tidak membakukan diri atau memformalkan, Islam bukan formalitas di Indonesia, tidak dibentukkan tidak diucapkan dalam kata-kata bahwa Indonesia negara Islam. Tetapi Indonesia adalah negara yang penuh dengan keselamatan atau Darussalam, di mana role modelnya, kebudayaannya dan segala macam itu dilandaskan kepada Islam. Maka dari itu, ini perlu kita tahu, anak-anakku sekalian, jangan kita terjebak hal-hal yang beredar di luar bahwa Islam itu harus begini, harus begitu. Pemerintahan Islam harus mempunyai raja, misalkan harus ada seorang amir, harus ada seorang khalifah, harus ada seorang, itu tidak benar. Bermacam-macam bentuk, tidak bisa digiring dalam satu bentuk pemerintahan. Biarlah negara-negara Islam, negara-negara yang penduduknya kebanyakan Muslim, biarlah menentukan sistem apa yang digunakan oleh negara-negara mereka. Apakah sistem presidensil, apakah parlementer, apakah model kerajaan, dan lain sebagainya. Kita tidak terjebak pada hal seperti itu. Yang penting adalah nilai-nilai Islam bisa tersalurkan atau diselenggarakan dengan sebaik-baiknya. Penduduk mereka dijamin dengan kebebasan untuk melakukan ibadah, syariat Islam diagungkan, nilai-nilai Islam diagungkan di negara tersebut, dan kebudayaan-kebudayaannya dipenuhi dengan kebudayaan Islam. Itulah yang justru yang harus kita pertahankan, yang kita perlu jadikan acuan untuk menilai apakah negara itu Islam apa tidak. Banyak negara Islam yang justru tidak cukup Islami. Mereka menghalalkan perjudian misalkan. Ada negara yang menghalalkan perjudian, walaupun itu mengatasnamakan diri sebagai negara yang berbasis kepada syariat Islam. Ini tentunya ironi. Indonesia masih sebagai negara walaupun tidak Islam secara formal, tetapi perjudian dilarang keras di Indonesia. Prostitusi, obat-obatan dilarang keras. Di negara-negara lain banyak yang
hal-hal semacam itu diperbolehkan. Tapi Indonesia masih memegang syariat Islam, memegang nilai-nilai Islam, dan itulah yang terpenting bagi kita. Marilah dengan mengenal pemerintahan Islam ini, marilah kita jaga dan kita rawat nilai-nilai Islam yang ada di Indonesia dalam menentukan seorang pemimpin, dalam memilih seorang presiden. Kita harus betul-betul berdasarkan pada kualitas agamanya, ketakwaannya, kepandiannya, kualitas dirinya. Jangan hanya terjebak kepada formalitas agama saja, tetapi juga agamanya juga iya, kualitas dirinya juga harus mumpuni, kecakapan dirinya juga harus mumpuni, dan nanti keadilan dia juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Begitu juga ketika kita memilih wakil-wakil rakyat, nanti juga harus kita dasarkan kepada nilai-nilai Islam. Mereka yang cakap, mereka yang Islam, mereka yang betul-betul membawa amanat rakyat, tidak memumpuk kekayaan sendiri, dan betul memperjuangkan nilai-nilai syariat Islam. Itu yang terpenting. Jangan hanya formalitas. Yang penting adalah substansi dan isinya, berpihak kepada Islam dan mengagungkan kalimat-kalimat Allah, dan mengajak kepada sesama untuk menjalankan syariat Islam secara baik dan secara optimal. Demikian pengalaman untuk materi fikih pertama ini. Untuk pendalamannya bisa kalian buka di beberapa web atau situs-situs Islami, situs-situs NU dan yang lain-lain yang itu cukup bisa dipertanggungjawabkan semua ibarat-ibaratnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.